Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Saat makan malam, Daniel dan Nisa yang punya hobi berdebat tak melewatkan kesempatan itu. Ada saja hal yang jadi bahan debat mereka, sudah seperti anggota dewan yang sedang sidang. Saat makanan terhidang dengan menu seafood ciri khas makanan tepi pantai yang nikmat, membuat selera makan tergugah. Nisa makan dengan lahap, seolah tak pernah ada masalah, membuat Daniel geleng-geleng kepala. Kamu nih, bukannya sudah saya bilang kalau makan jangan seperti orang yang gak dikasih makan lama. Dia kalau makan selalu gitu. Aduh Daniel pada ibu. Emang kenapa? Ini namanya menikmati anugerah bos. Diberi makan enak ya harus dinikmati. Lagian buat apa ngurusin pendapat orang? Saud Nisa masih dengan gayanya menikmati makanannya. Nis, bener kata nak Daniel. Nggak salah kok nikmatin makanannya, tapi tetap harus rapi. Dia tuh, bumbu makanannya udah penuh di mulut. Timpal ibu sambil melap mulut Nisa yang belepotan. Hehehe, apa iya sampai belepotan bu? Habis enak sih bu, Nisa cengengesan sambil meraih tisu untuk membersihkan mulutnya. Nanti kalau kita nikah, kayaknya kamu perlu dimasukin kursus buat belajar tata cara makan yang elegan. Nggak lihat dari tadi kamu udah jadi pusat perhatian orang, ujar Daniel sambil memutar kepalanya. Siapa juga yang suruh nikah sama aku? Kan yang maksa bos, kenapa nggak bos aja yang mengikuti gayaku? Aku malas kalau harus ikut-ikut kursus gitu, banyak banget aturannya. Makanya nggak pernah niat nikah sama orang kaya. Gerutu Nisa sambil menyudahi makanannya. Ya udah, kalau nggak mau diajarin, semua juga buat kebaikan kamu. Meskipun bukan bersama saya, kamu tetap harus tahu tata cara makan yang baik. Atau nanti kamu mau jadi omongan orang, omongan mertua kamu. Terus itu kenapa makannya udahan? Tanya Daniel. Gimana bisa makan lagi, sementara kamu ngomel terus. Udah hilang selera makanku, aku mau jalan ke pantai. Bu, Nisa minta izin buat jalan ke pantai, saud Nisa dan langsung berdiri. Kak, tunggu sebentar lagi, nanti biar Randy temanin, ucap Randy yang sejak tadi hanya menyimak. Nggak ah, kelamaan, kamu makan aja, nanti susul aja kalau mau, jawab Nisa dan langsung pergi. Randy hendak menyudahi makanannya namun Daniel melarang. Udah biarin aja Ran, di sini aman kok, biar nanti saya yang susul. Sekalian bawain dia jaket, dia beneran nggak takut masuk angin. Jalan di pantai nggak pakai jaket, cegah Daniel dan kembali makan. Maafin Nisa ya nak Daniel, dia biasanya nggak gitu. Biasanya Nisa selalu bisa diomongin. Ibu aja ngerasa itu nggak seperti Nisa biasanya, ucap ibu meminta maaf. Udah bu, biarin aja, nggak apa-apa kok. Mungkin itu cara dia melindungi dirinya. Setelah kejadian itu, kita yang harus ngertiin dia. Saya tadi memang sengaja memancingnya. Saat dia mendapat saya, disitulah saya merasa itu masih Nisa yang saya takutkan. Justru dia diam saja, terang Daniel. Wah, kakak memang luar biasa. Aku aja nggak mikir sejauh itu. Kakak memang pantas jadi pasangan Nisa, puji Repan. Daniel hanya tersenyum dan menyudahi makannya. Selesai makan, ibu diajak Randy dan Repan buat jalan-jalan ke pantai. Sementara Daniel menyusul Nisa. Sedangkan Brian sibuk mengurusi segala pekerjaan yang terpaksa di-cancel karena liburan dadakan mereka. Daniel melangkah ke arah pantai. Nampak Nisa duduk di atas pasir, pandangannya jauh ke depan. Entah apa yang sedang dipikirkan gadis itu. Daniel mendekati Nisa dan memberikan jaket yang dibawanya. Pakai ini, kenapa suka banget gak pakai jaket? Apa kulitmu sudah setebal badak, jadi gak bisa masuk angin? Omel Daniel sambil duduk di pasir. Bos juga suka banget nyusulin saya, pakai acara ngomel segala. Apa gak capek ngomelin saya terus bos? Tanya Nisa. Buat ngomelin kamu saya punya tenaga ekstra. Diomelin aja kamu gak pernah dengar, apalagi gak diomelin. Makin seenaknya kamu tuh, jawab Daniel. Hahaha, ngomel aja pakai nyiapin tenaga ekstra bos. Saya tuh bukan gak denger, tapi lagi males denger apa-apa. Saya heran kenapa bos masih mau nikah sama saya, sementara saya selalu bikin kesal dan bikin bos malu dengan sikap saya, ungkap Nisa rasa penasarannya. Karena saya suka kamu apa adanya. Saya suka saat kamu mendebat saya, sementara orang lain untuk menjawab omongan
saja tidak berani, tapi kamu berbeda. Kamu punya keberanian dan prinsip yang berbeda dari orang lain, terang Daniel. Hehehe, dasar bos aneh. Orang lain ingin selalu dipatuhi, tapi bos malah senang didebat. Tapi bagaimana jika saya tetap menolak pernikahan? Karena saya takut tidak bisa berbaur dengan kehidupan kalangan atas. Saya cukup tahu diri untuk tidak bermimpi terlalu tinggi. Perkataan Nisa terhenti saat bibir Daniel menempel di bibirnya. Nisa gelagapan, tak menyangka dengan apa yang Daniel lakukan. Refleks Nisa mendorong Daniel hingga Daniel terlentang karena dorongan kuat Nisa. Daniel kembali duduk. Nisa langsung berdiri dan berlari menjauh. Entah kenapa air matanya tiba-tiba terjatuh. Kenangan pahit saat Guntur hampir memperkausnya kembali terlintas, membuatnya menahan sakit di hatinya karena begitu mudah orang lain melakukan itu padanya. Daniel kembali kesadarannya. Daniel menyadari kesalahannya dan langsung mengejar Nisa yang berlari. Daniel menangkap Nisa, meraih tangannya untuk menghentikan larinya. Lepasin saya bos, saya ingin sendiri, ucap Nisa dalam isaknya. Maafkan saya nih, saya salah. Saya tidak tahu jika perbuatan saya bisa melukaimu. Maafkan saya, please. Daniel memohon dengan wajah penuh penyesalan. Bos nggak salah, saya yang belum siap. Sentuhan sekecil apapun saat ini bisa menyakiti hati saya karena kenangan itu. Tiba-tiba muncul saat ada sentuhan fisik sekecil apapun. Itu kenapa saya tidak bisa menerima pernikahan yang bos tawarkan. Saya takut melukai orang lain karena sikap saya. Terang Nisa masih terisak. Daniel langsung memeluk tubuh Nisa dengan ucapan maaf yang tak henti. Maafkan saya memang bodoh. Baru beberapa hari lalu kamu mengalami kejadian buruk, tapi dengan bodohnya saya malah menciummu. Padahal saya seharusnya tahu jika sentuhan fisik sekecil apapun akan melukaimu. Dan jangan bilang begitu, saya akan mencoba memaklumi dan tidak akan menuntut apa-apa darimu. Saya ingin menikahimu agar saya bisa memahamimu. Harusnya saya lebih menahan diri karena tujuan saya agar kamu bisa melupakan kejadian itu. Daniel berkata lembut. Apa tidak sebaiknya bos pikirkan lagi? Saya nggak mau menyakiti bos. Bos sudah terlalu baik. Kita tidak tahu sampai kapan saya akan kembali pulih. Dan itu pasti akan menyiksa bos. Jika tetap bersama saya nggak pantas mendapatkan semua kebaikan bos, ucap Nisa sambil berusaha melepaskan pelukan Daniel. Saya janji, saya akan menunggu sampai kamu siap. Dan saya akan berusaha membuat kamu menerima saya seutuhnya tanpa memaksakan kehendak saya padamu, ujar Daniel meyakinkan. Nisa akhirnya luluh, isaknya perlahan mereda. Daniel menghapus sisa-sisa air mata di pipi Nisa. Daniel berusaha tersenyum dan meyakinkan Nisa. Maafin saya janji gak akan mengulangi ini. Saya akan menunggu sampai kamu siap menerima saya. Sampai saat itu tiba, saya akan bersabar. Meskipun butuh waktu lama, saya tidak akan menyerah. Saya akan memperjuangkan hubungan ini dan membuatmu bisa menerima saya seutuhnya, ucap Daniel meyakinkan. Tapi saya akan berdosa jika terlalu lama menolak seorang suami meminta haknya. Saya tidak tahu sampai kapan saya akhirnya bisa menerima bos dan melaksanakan kewajiban seorang istri, terang Nisa. Semua itu berlaku jika saya merasa keberatan dan tidak ikhlas. Tapi saya sama sekali tidak keberatan dan akan ikhlas menunggumu sampai siap. Jadi jangan jadikan beban, jalani saja semuanya seperti air. Saya percaya suatu saat saya akan membuka hatimu dan menghapus semua kenangan burukmu, menggantinya dengan kenangan indah. Daniel terus saja meyakinkan Nisa. Nisa mengangguk tanda mengerti semua perkataan Daniel. Ya sudah, mau jalan lagi atau kembali ke kamar? Tanya Daniel. Jalan lagi, sahut Nisa singkat. Daniel langsung menggandeng tangan Nisa dan berjalan berdampingan. Malam semakin larut, tak ada obrolan penting sepanjang mereka berjalan. Daniel hanya menggandeng tangan Nisa, seolah memberikan kekuatan melalui gandengan tangannya. Mereka hanya menikmati angin laut tanpa suara. Akhirnya Daniel mengajak Nisa untuk kembali karena sudah semakin dingin, pantai pun sudah mulai sepi. Kita balik ke villa ya, udaranya makin dingin, nanti kamu malah sakit. Kasihan ibu mesti ngurusin kamu lagi, bujuk Daniel. Nisa mengangguk setuju dan mereka berjalan kembali ke arah villa. Saat semakin dekat dengan villa, Nisa berusaha melepaskan tangan Daniel.
Namun Daniel kembali meraih dan makin erat menggenggamnya. "Udah, lepasin, nanti dilihat yang lain," ucap Nisa. "Biarin, toh nggak ada salahnya. Seorang calon suami memegang tangan calon istrinya," goda Daniel. "Belum resmi, kamu juga belum resmi melamarku bersama orang tuamu, dan belum tentu juga mereka akan menerimaku dan mau melamarku untukmu," ucap Nisa menjelaskan situasi. "Hehehe, kamu pasti berpikir jika keluargaku tidak akan merestui kamu. Salah, aku sudah bicara sedikit pada mama, dan dia sama sekali tidak keberatan jika aku memperistri wanita biasa. Yang terpenting, anak kesayangannya ini mau menikah, itu sudah cukup bagi mama," jelas Daniel. Nisa hanya diam. Daniel berhasil membungkam Nisa dengan penjelasan Daniel yang tak Nisa sangka. Ternyata keluarga Daniel tidak seperti yang Nisa bayangkan, seperti dalam sinetron dan novel, yang orang tuanya akan menolak saat sang pewaris ingin menikahi wanita biasa. Mereka pun sampai di villa. Daniel mengantar Nisa ke kamarnya, dan Daniel langsung saja kembali ke kamarnya. Ternyata Brian sedang berada di kamar Daniel. "Ada apa, Brian? Saya pikir kamu sudah istirahat di kamarmu," ucap Daniel. "Nggak apa-apa, bos. Saya hanya ingin memberitahukan beberapa hal tentang pekerjaan kita besok. Saya sudah menjadwal ulang beberapa meeting sampai hari Rabu. Saya rasa liburan kita sudah cukup sampai hari Selasa saja. Apa bos tidak keberatan? Jika tidak cukup, saya akan jadwal ulang," teram Brian. "Tidak usah. Sampai Selasa juga sudah cukup. Saya ingin mama segera menyiapkan lamaran untuk Nisa. Sepertinya jika ditunda terlalu lama, takutnya dia berubah pikiran," jawab Daniel setuju.